Sebuah momen haru terkuak di balik panasnya perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys di ranah hukum. Nikita dan asistennya, Mail, yang juga jadi tersangka dalam laporan yang dilayangkan RG ke pihak kepolisian, memperlihatkan kentalnya persahabatan mereka berdua selama ini. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Nikita Mirzani dan Mail tampak bertemu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat melengkapi berkas perkara mereka setelah dinyatakan P21 dan siap disidangkan. Setelah ini, keduanya bakal terpisah dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan. Sebagaimana diketahui, sambil menunggu proses persidangan, Nikita Mirzani berada di rutan Pondok Bambu sebagai tahanan titipan kejaksaan. Sementara itu, Mail akan menghuni salah satu sel tahanan yang ada di rutan Cipinang sambil menunggu proses persidangan selesai. Yang kemudian menarik, dalam pertemuan tersebut, Mail tampak tak kuasa menahan tangisnya. Sementara itu, Niki terlihat lebih tegas dan sempat menenangkan Mail dengan memberikan pelukan hangat serta mengusap bahu kiri dari sang asisten. Momen tersebut pun sukses membuat warganet terharu. Banyak yang kemudian mengapresiasi kebersamaan mereka menjalani suka duka bersama dalam video tersebut. Tak cuma itu saja, kedekatan dengan Nikita juga terlihat dari busana yang dikenakan Mail saat proses pelimpahan kasusnya dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kala itu, Mail tampak mengenakan kaos berwarna hitam bergambar dirinya dan Nikita Mirzani sedang berada dalam private jet. Lewat pakaian yang dikenakan, Mail seolah ingin memperlihatkan solidaritas dan kebersamaan mereka berdua. Hai, Mail. Bajunya lihat bagus kan? Bagus ya, disengaja Il. Hah? Sengaja? Selain Nikita Mirzani dan Mail, tim kuasa hukum mereka, Fahmi Bahmid, juga menunjukkan sikap solid untuk memperjuangkan kebebasan kliennya di pengadilan. Bahkan, dia menyebut kalau ada beberapa fakta bisa jadi kunci kebebasan Nikita dan Mail dari jeratan hukum Reza Gladys. Kita ikutin aja prosesnya, karena dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini, dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami. Yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Ya pasti tidak memeras, ngapain dia kenal? Tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta-minta tolong. Terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik. Dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il?
Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Seolah menangkap sinyal kesolidan dan keyakinan kubu Nikita Mirzani untuk lepas dari dakwaan, praktisi hukum Maksi Karepu menilai jika jaksa penuntut umum kini sedang dihadapkan dengan beban berat. Menurutnya, kunci untuk bisa membuktikan adanya dugaan untuk pidana yang dilakukan Nikita Mirzani dan Mail ada di isi dakwaan yang kini sedang disusun. Dan ini adalah kesempatan buat pengacara Nikita Mirzani untuk bertaruh di pengadilan. Karena apa? Kita tahu bersama di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi harus terang benderang. Kalau bukti abu-abu, tentunya tidak bisa. Ya, masalah bukti-bukti yang sudah dihadirkan atau sudah dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, apakah itu mobil kemudian uang, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk bahwa Nikita harus dijerat. Itu harus diuji betul-betul. Apakah alat-alat bukti yang sudah diterapkan sudah tepat atau tidak, kemudian unsur pidananya, terutama mengenai apakah ada pemerasan atau pengancaman. Terkait beban pembuktian ada sama pihak jaksa penuntut umum, bukan pada majelis hakim. Majelis hakim hanya menilai, kemudian memutuskan. Jadi ini penentuan adalah jaksa penuntut umum untuk beban pembuktian. Jadi ini PR besar buat jaksa penuntut umum. Demikian, terima kasih. Kasus ini kan cukup viral ya, cukup menyita publik. Jadi otomatis, maka sebenarnya tadi dalam hal menyusun ini JPU pasti sangat hati-hati karena ini beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, bukan pada majelis. Justru ada sama jaksa penuntut umum. Ini sangat hati-hati, itu beban mereka nih. Kan ini penentuan final di mereka. Karena majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Penentuan utama di jaksa penuntut umum terkait beban pembuktian. Kira-kira begitu. Lantas, apakah Nikita Mirzani akan bebas dari dakwaan ataukah dia akan kembali meringkuk di balik jeruji besi? Lewat kemampuannya dalam ilmu falakiyah, Ki Demang memberikan prediksinya. Menurut pandangannya, Nikita Mirzani tetap memancarkan aura yang positif meski sedang dalam proses hukum. Ia juga berkeyakinan Nikita Mirzani tak akan lama lagi akan merasakan kebebasan. Apakah kebebasan itu berkaitan dengan masa hukumnya? Saat ini Kaniki mengalami sebuah abraksi. Niatnya itu untuk memberikan sebuah edukasi ya, seperti itu ya. Saya melihat jiwa yang ingin memberikan kebenaran, tapi apalah tadi ya, ada sesuatu yang membuat dia ini terkadang stuck karena di perkara hati lara 4, kecemburuan, ketidaksenangan. Jadi kalau kata orang Sunda menyebutnya sirik, pidik, hasud, dengki. Nah, sirik, pidik, hasud, dengki 4, jatuh jadi 4. Maka saat ini mengalami Nikita Mirzani mengalami angka 4. Banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang yang tidak senang dengan dia. Pada akhirnya sebuah perjalanan yang tahun 2025 oleh Kaniki ini adalah angka 4, parah. Nah, tetapi tertolonglah di angka 2 ini. Niki itu adalah 2 tambah 5 jumlahnya 7. 7 diambil 5 jumlahnya 2. Tunggu. Saya melihat ada aura yang sangat luar biasa yang nantinya akan dimiliki oleh Kaniki. Setelah ini angka 2 ini entah 2 minggu, entah 20, entah 12 atau apa. Dari sekarang di bulan ini ada angka yang luar biasa untuk Kaniki. Artinya saya melihat ada aura kebebasan, ada aura hirup udara yang segar untuk Kaniki. Dan aura Kaniki juga sampai saat ini saya melihat masih bagus, baik-baik saja. Karena terlihat pantulan auranya itu seperti pantulan aura Kentring Manik. Kentring Manik itu melambangkan sosok seorang perempuan yang sangat hebat, luar biasa. Wonder Woman, mampu untuk mengendalikan segala hal apapun, itu auranya. Dan setelah next someday, setelah ini saya melihat luar biasa sekali.
sangat naik sekali. Tahun 2025 terus sampai tahun 2026 untuk Nikita Mirzani. Dan saya melihat adanya kebebasan, kemenangan oleh Nikita. Niki begitu teman-teman ya. Sampai saat ini, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum menentukan kapan sidang perdana dugaan tindak pidana yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan Mail akan bergulir. Sambil menunggu jalannya sidang sampai prosesnya selesai, Nikita Mirzani harus lebih dulu menghuni rutan Pondok Bambu sebagai tahanan titipan kejaksaan. Selama berada di rutan Pondok Bambu, Nikita Mirzani disebut Kepala Rutan Nebi Fiarleni tidak akan mendapatkan perlakuan spesial. Nikita disebutnya bakal berbagi ruang tahanan dengan tahanan lain serta mengikuti berbagai kegiatan yang sudah diagendakan. Nebi juga menegaskan jika Nikita Mirzani tidak akan bisa dijenguk oleh pihak keluarga selama masa pengenalan lingkungan rutan. Kalau SOP-nya selama di rutan Pondok Bambu, dia akan masuk ke blok khusus Mapenaling, itu paling lama 1 bulan, di mana Mapenaling adalah masa awal pengenalan lingkungan di rutan Pondok Bambu. Setelah itu baru dimasukkan ke blok yang lain. Digabung dengan tahanan yang lain, tidak sendiri. Iya, kegiatan yang harus diikuti oleh Nikita Mirzani itu seperti olahraga, kemudian kegiatan pembinaan agama, itu memang harus diberikan. Pembinaan agama, pengenalan lingkungan, kebiasaan sehari-hari, biasanya pagi-pagi kegiatannya apa yang dilakukan, dia melihat secara keseluruhan. Karena Nikita Mirzani kan bukan hanya sekarang masuk ke rutan, sebelumnya dia sudah pernah masuk. Tidak boleh, yang ada hanya sampai dengan Mapenaling selesai, baru kalau kecuali pengacara ya, kecuali pengacara. Ya hak-haknya beliau kan harus kalau dikunjungi pengacara kan sudah haknya beliau. Kemudian kalau dikunjungin keluarga, kalau memang sudah lewat dari masa Mapenaling baru bisa dikunjungi oleh pihak keluarga gitu. Masa Mapenaling ini berapa hari? Sampai dengan maksimal 1 bulan. Iya, ya, tahanan lainnya karena ini rutan Pondok Bambu, jadi sama seperti tahanan yang lainnya. Tetap dia adalah tahanan, sama hak dan kewajibannya di rutan Pondok Bambu harus seperti itu.